Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berada di dalam gereja maupun yang berada mengikuti live streaming, marilah kita merendahkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa dalam hati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 125. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, maksudkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan, sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Mari kita dengarkan hukum Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat 5 dan maksudnya. Hukum Taurat ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelamati jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Sampai di sini hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti karmeji, akan menjadi seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk epistel minggu pagi ini tertulis di 1 Raja-Raja ayat 17, 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Mari kita membacanya saling bergantian. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit
dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anak itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau melimpahkan kepala ini atas cacat juga, yang menderita aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau cakap itu adalah benar. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan Warta Jemaat minggu ini. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Jubilate, 8 Mei 2022. Topik Minggu, Kuasa Tuhan yang menghidupkan. 01. Sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP. A. Sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP untuk wilayah 4, meliputi HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi, HKBP Distrik 19 Bekasi, HKBP Distrik 21 Banten, HKBP Distrik 27 Borneo, dan HKBP Distrik 28 Deboskap akan diadakan pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, bertempat di HKBP Yogyakarta, pukul 13 WIB sampai dengan selesai. B. Yang akan mengikuti dari HKBP Resort Pasar Minggu, yaitu Amang Pendeta Sobok Simajuntak STHMM dan Amang Situa M Simanguncong SEMM. Kita doakan kegiatan ini berjalan dengan baik. 02. Ibadah khusus. A. Ibadah khusus akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 di ibadah pukul 18 WIB. B. Sermon untuk pelayan ibadah khusus pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 pukul 19 WIB di ruang serbaguna. 03. Pesta Gotilon. Pesta Gotilon akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022. 04. Pertangyangan wilayah. Gereja kita melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Bagi warga jemaat bisa hadir di gereja, dan yang tidak bisa hadir dapat mengikuti live streaming. Persembahan dapat diberikan melalui situa wilayah atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah pertangyangan pada hari Jumat 13 Mei 2022 adalah wilayah 11. Jadwal pertangyangan wilayah dapat dilihat di Warta Jemaat yang ada pada kita. 05. Dewan-dewan. 051 Dewan Koinonia. 0511 Sermon Paropuan. A. Sermon Ina Kamis akan diadakan pada hari Kamis tanggal 12 Mei pukul 16 WIB
di ruang serbaguna gereja. Dimohon kehadiran semua Ina Kamis. B. Sermon Inahana akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei, pukul 10 WIB di ruang serbaguna gereja. Dimohon kehadiran semua Inahana. 0512 Seksi Sekolah Minggu. Jadwal Jum Sekolah Minggu selama bulan Mei 2022 dapat dilihat pada warta jemaat yang ada pada kita. 06 Jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 8 Mei 2022 telah pindah keanggotaan jemaat keluarga Bernat Silaban, Ibu Dewi Francisca Boru Simajuntak dengan 1 orang anak. Alamat Jalan Raya Lenteng Agung nomor 57A, RT 005 RW 02 Jakarta Selatan, pindah ke HKP Cimanggis, Depok. 07 Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan 14 Mei 2022. Nama-nama ada di warta jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon ara di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 15. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Sambil mengumpulkan persembahan kantong 1A dan 1B, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian 428 ayat 1 dan seterusnya.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi Amang dan Inang yang mengikuti ibadah kita melalui secara live streaming dan yang berada di gereja ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini yaitu yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 dimulai dari ayat yang ke-36 sampai ayat ke-43. Saya bacakan buat kita, demikian firman Tuhan. Di Jope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka bergemaslah Petrus dan berangkatlah bersama-sama mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruangan atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang yang kudus berserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di minggu kita, Minggu Jubilate, Tuhan mengingatkan kita sebagai orang yang telah menerima kehidupan bahwa pada saat ini dengan topik minggu kita dikatakan kuasa Tuhan yang menghidupkan. Sekarang persoalannya Bapak Ibu, memang mungkin kita pada saat ini masih mempercayai tentang kuasa Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu masih menghidupkan kita. Kita percaya pada saat ini bahwa Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Tetapi persoalannya Bapak Ibu, yang sering kita lupakan adalah tugas kita dan tanggung jawab kita sebagai penerima kehidupan itu. Inilah persoalan yang terjadi sebagai kita orang-orang yang telah menerima kehidupan itu. Karena itu Bapak Ibu, yang mau diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini, melalui kuasa Tuhan yang telah menghidupkan kita, kita diingatkan supaya kita melaksanakan tugas kita, yaitu apa? Menjaga kehidupan itu sendiri. Menjaga kehidupan itu sendiri.
Karena persoalan yang terjadi pada saat ini Bapak Ibu, memang ketika kita percaya kepada kuasa Tuhan, sering kita sudah melebihi daripada kuasa Tuhan. Sering kita melebihi keinginan kita seperti kuasa Tuhan. Kita ingin seperti di dalam diri kita seperti Tuhan sendiri. Di mana di dalam kehidupan ini kita sering mengandalkan diri kita. Kita mengandalkan kekuatan kita. Sehingga kita ingin melebihi seperti Tuhan itu sendiri. Kita ingin mengambil hak Tuhan yaitu menghidupkan. Padahal hak kita adalah menjaga kehidupan itu. Menjaga kehidupan itu. Apa yang dimaksud daripada menjaga kehidupan itu? Yaitu mari kita dikatakan seperti dalam firman kita pada saat ini, yaitu berbuat baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menjadi seorang penyelamat dalam kehidupan tidak berarti kita harus seperti Allah. Kita harus seperti mengambil hak Allah sendiri. Hak Tuhan yang kita percaya itu. Kita tidak harus memiliki kekuatan super. Seperti pada saat ini seperti Superman. Atau yang lain. Tidak harus demikian. Tetapi cukup menjadi orang yang melakukan kebaikan. Cukup hanya melakukan kebaikan. Perbuatan baik yang kita salurkan kepada orang lain itu akan dapat apa? Membangun. Bahkan dapat kita menyelamatkan orang-orang tersebut. Inilah yang dikatakan menjaga kehidupan itu. Namun Bapak Ibu, persoalannya terkadang melakukan kebaikan ternyata kadang-kadang bertentangan dengan diri kita. Ini yang terjadi persoalan itu, makanya kita sering mengambil hak yang bukan milik kita seperti hak kuasa daripada Tuhan. Karena apa tadi saya katakan Bapak Ibu? Karena melakukan kebaikan itu kadang-kadang bertentangan dengan diri kita. Di mana kita merasa sudah disibukkan dengan kebutuhan dan permasalahan kehidupan kita sendiri. Karena itu sebagai orang yang telah menerima kehidupan dari Tuhan, melalui firman ini menghendaki kita untuk melakukan perbuatan baik. Menjaga kehidupan itu sebagai bukti tugas kita yang menerima kehidupan itu. Mengapa? Sekarang kenapa kita harus melakukan itu? Apa alasannya? Karena memang manusia ketika kita ingin melakukan sesuatu pasti kita bertanya, kenapa kita melakukan itu? Mulai disuruh sadadak manungwas ulah John, kenapa saya lakukan itu, Mak? Maka kita juga ketika kita menyuruh sesuatu kepada seseorang, pasti dia bertanya, untuk apa saya lakukan itu? Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita melakukan itu? Yang pertama yang mau ditunjukkan pada firman Tuhan pada saat ini, karena perbuatan baik itu adalah telah melekat dalam diri seorang murid yang telah menerima kehidupan dari Tuhan itu. Inilah bukti kita Bapak Ibu. Kenapa kita harus menjaga kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan itu? Karena itu adalah perbuatan baik itu telah melekat dalam diri kita. Itulah yang ditujukan oleh Dorcas. Pada firman kita pada saat ini, nama Tabita atau Dorcas ini dilekat dengan sebutan murid. Sebagai murid, seorang murid, ia dikenal karena apa? Karena perbuatan daripada Dorcas. Dia terkenal bukan karena murid, karena perbuatannya. Jangan pada saat ini Bapak Ibu, banyak orang terkenal karena apa? Ya karena tingkahnya yang tidak sesuai dengan Tuhan. Tetapi Dorcas di sini dia terkenal seorang murid karena perbuatan yang baik yang dilakukannya. Ia melakukannya banyak sekali berbuat baik. Kalau dikatakan banyak sekali berbuat baik, yang dimaksud ini
penuh dengan perbuatan-perbuatan baik. Gok, penuh dan gurang. Kalau ini so kita amang molo hita minum tuak ate di huta, molo manuak kontu galas dan boy satonga mana ngotik pitor ikon usedu mana otik. Seperti itulah yang dilakukan oleh Dorcas. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan adalah wujud nyata dari karakter orang yang telah menerima kuasa kehidupan dari Tuhan itu. Perbuatan baik Dorcas itu juga dinyatakan dalam apa? Memberi sedekah. Ini berarti ia terbuka pada kebutuhan orang-orang yang di sekitarnya. Hal ini tidak bisa dipisahkan dengan status yang telah melekat dalam dirinya, diri Dorcas, yaitu bahwa ia adalah seorang yang telah menerima kehidupan daripada Tuhan. Dia telah menerima kebaikan Tuhan itu. Dia telah menerima kuasa dari Tuhan itu. Sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dia telah melihat bagaimana perbuatan Tuhan mulai dari perjanjian lama. Penciptaan sampai dengan penyelamatan bangsa Israel dari pembuangan. Bahkan Tuhan juga memberikan keselamatan bagi kita. Sehingga dia berbuat baik. Mengapa Allah mengendaki kita melakukan perbuatan baik? Kenapa kita? Karena Bapak Ibu yang pertama, karena pada dasarnya Allah kita itu adalah yang baik. Allah kita itu adalah Allah yang baik. Nah sifat aduh kita songoda jugul terus. Jorgang jugul. Jukingin namuse. Ia sangat peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itulah yang ditunjukkan oleh Dorcas. Bahkan Tuhan mengharapkan kita sebagai anak-anaknya harus menjadi seperti dia. Yaitu penuh dengan kasih, penuh dengan perbuatan baik kepada orang lain. Ini yang pertama Bapak Ibu. Mengapa kita harus melakukan itu? Perbuatan baik itu sebagai kita menjaga kehidupan itu. Yang kedua Bapak Ibu, Bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena perbuatan baik itu menyatakan kemuliaan Allah. Unang saya tadok amang dot tabinang au porsia dot dituhani. Unang tadok amang dot inang au tumat saya jonok do au dot tuhani. Tetapi kita tidak menyatakan perbuatan baik di dalam hidup kita. Itu tidak baik. Itu bukan seorang murid. Jangan kita katakan saya rajin ke gereja. Jangan kita katakan saya rajin memberikan persembahan. Tetapi kita tidak menunjukkan perbuatan baik. Apa yang dimaksud dengan perbuatan baik itu menyatakan kemuliaan Allah. Inilah yang ditujukan oleh Dorcas Bapak Ibu. Tindakan kasih Dorcas menjadi pembuka jalan bagi tersebarnya kemuliaan Allah. Tersebarnya Injil, tersebarnya firman Tuhan. Dan ini yang mau diingatkan bagi kita. Kalau kita baca tadi di ayat 42 menyatakan peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Bayangkan inilah. Tersiar ke seluruh Yope dan banyak orang percaya. Bapak Ibu, murid-murid Kristus, kita sebagai anak-anak Kristus, kita sebagai orang-orang yang telah menerima kuasa kehidupan dari Kristus harus melakukan perbuatan baik dan memberikan kemurahan, bukan sekedar supaya kita orang percaya kepada Kristus. Tetapi karena memang hati kita dipenuhi kasih Kristus yang membuat kita melakukan kebaikan dan kemurahan itu. Dan apa yang dilakukannya itu si Dorcas satu saat dapat dipakai Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Bahkan sebagai jalan masuk orang dapat mengenal siapa Kristus. Udang gabe songon batu partutuga kita.
alak naung majalo hangaluan siat kuhani unang gabe batu partutukan di tonga-tonga ning gelut. Tetapi dikatakan di sini sebagai jalan orang untuk mengenal siapa Kristus itu. Unang gabe halak nong manada Kristus i apa kita gabe ditada hita gabe madau Kristus i alani hita. Tetapi Dorcas tidak. Dia menunjukkan bagaimana dia, orang dia sendiri yang telah menerima kehidupan itu, menjadikan hidupnya, menjadikan orang-orang yang dekat dengan dia, mempercayai siapa Kristus itu. Yesus Kristus mengatakan Bapak Ibu di dalam Matius 5 ayat 16. Dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Karena itu dalam diri seorang murid, karena itu dalam diri seorang yang telah menerima kuasa dari Tuhan, Allah telah mengerjakan sebuah karya yang sangat besar bagi kita, yang tidak hanya membuat orang itu diselamatkan, yang tidak hanya kita sendiri tidak hanya diselamatkan, tidak hanya diberkati, tetapi Allah mempersiapkan kita untuk apa? Untuk menyatakan dirinya kepada dunia melalui perbuatan-perbuatan kita sendiri. Itu kita halak si Kristus namang. Itu gabe visini hita huriata dang holan nama jalo pasu-pasu alai gabe asa gabe terpa agabe halak memasuk-masuk. Itu yang dikatakan. Allah ingin mengerjakan sesuatu dalam diri kita, karya yang besar. Apa karya yang besar itu? Bahwa kita tidak hanya menerima keselamatan, bahwa kita tidak hanya menerima berkat-berkat dari Tuhan, kita tidak hanya menerima yaitu materi, tetapi Tuhan ingin mempersiapkan kita supaya menyatakan diri Allah kepada seluruh dunia ini, yaitu melalui perbuatan-perbuatan baik. Bahkan Allah juga memberikan rohnya sendiri. Petrus bisa membangkitkan Dorcas karena apa? Karena Allah memberikan rohnya kepada Petrus. Bukan karena kuasanya, bukan karena kekuatan Petrus, tapi Allah memberikan rohnya. Kita telah diberikan roh. Unang tong amang do tamu inang. Sonarion nagudangan jelmahon mangaluliah son nailahon di songo si Petrus on. Ujung na gabe olo mabagi jakod diri na. Gabe bateri daun halubion na dang gabe guar ni debata. Nga gabe terida guar na sendiri. Ini yang mau dikatakan bagi kita Bapak Ibu. Bahkan Allah juga tadi memberikan rohnya. Mereka yang menerima Kristus sebagai Tuhan dikatakan dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu Bapak Ibu hadir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Seperti apa yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 mengatakan bahwa salah satu karakter dari buah roh adalah kebaikan. Buah dari itu adalah kebaikan. Panggilan kita sebagai orang yang telah menerima kuasa dari kehidupan dari Kristus adalah panggilan untuk melakukan kebaikan, panggilan untuk melakukan kemurahan sebagai Kristus. Allah ingin memakai kita untuk menjadi perpanjangan tangannya, seperti Allah telah memakai Petrus memperpanjangkan kehidupan daripada Dorcas, dan Allah telah memakai juga Dorcas untuk memperpanjangkan, menyampaikan kemuliaan firman Tuhan dalam kehidupannya sendiri. Demikian juga kita Bapak Ibu. Allah memakai kita sebagai orang yang telah menerima kehidupan itu sebagai perpanjangan tangan kita. Biarlah orang-orang yang ada di sekitar kita ini merasakan kehadiran Tuhan melalui kehadiran kita. Unang atong ala kehadiran kita di si GBA mababa duduk persoalan. Jangan kita hadir di dalam satu persekutuan membuat kita menggabe susah persekutuan ini. Tetapi dikatakan pada bagaimana dengan kehadiran kita, Tuhan itu hadir di dalam persekutuan itu.
Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam menjalani kehidupan ini ada berbagai macam godaan yang dapat membuat kita jatuh dalam dosa. Dan juga ada banyak persoalan dan banyak masalah yang kita hadapi. Tentu Bapak Ibu, kita memiliki keterbatasan, kita memiliki kelemahan jika aja mengandalkan kemampuan kita sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging sangat lemah. Sebab tidak ada satu perbuatan benar yang dapat dilakukan jika hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri. Jangan ada yang memegahkan diri, sebab Tuhanlah melalui Roh-Nya yang diam di dalam diri kita untuk mempersiapkan kita melakukan pekerjaan yang baik. Efesus 2 ayat 9-10. Karena itu Bapak Ibu, jangan kita ada di antara kita menjadi orang yang munafik, yang membangun kebaikan dengan maksud yang tidak baik, untuk mendapat pujian, untuk mendapat kehormatan bagi diri sendiri. Kebaikan yang sejati terjadi oleh apa? Karena kuasa pertolongan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang ditunjukkan oleh Dorcas sendiri. Dia bisa melakukan perbuat baik kepada Setabita tua kaina na babalu, menjahit bajunya. Kenapa Bapak Ibu? Itu tadi dikatakan karena kuasa pertolongan Tuhan. Dan kuasa pertolongan Tuhan itulah untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian halnya dalam menghadapi berbagai persoalan hidup kita. Jangan pernah kita berkecil hati atas kelemahan kita. Sebab memang kita harus akui bahwa kita ini memang lemah. Jika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Sebaliknya kita harus berbesar hati sebab kita mau dituntun oleh Roh Tuhan yang memiliki kuasa yang tak terbatas. Setiap saat, hari demi hari, sedikit demi sedikit, Dia pasti akan menuntun kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia akan pasti mengajar kita. Dia pasti akan mengarahkan kita untuk semakin menyatu dengan kuasa yang tak terbatas memberi kehidupan kepada kita. Karena itu yang Tuhan kehendaki adalah kesungguhan kita Bapak Ibu. Kesungguhan kita yang mau menerima tuntunan Roh yang menghidupkan itu. Godang do halak dangolo macal Roh untuk yang menghidupkan itu. Dia mau menerima berkat. Tetapi roh kehidupan itu dia tidak mau menerima. Karena itu yang mau diminta kepada kita, bagaimana kesungguhan kita untuk menerima tuntunan Roh yang menghidupkan itu. Sehingga kita senantiasa diperbaharui tahap demi tahap, langkah demi langkah oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu biarlah Roh Kudus menjadi bagian yang paling intim dalam kehidupan kita. Dan kita tidak sia-siakan pemberian Tuhan yang berharga itu. Sebagaimana Rasul Paulus menuliskan Rasul Paulus menuliskan di dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang soal hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Soal hidup kita, soal mati kita, kita tidak tahu itu saudara Bapak Ibu. Hanya ada di tangan Tuhan. Karena itu dalam firman kita diingatkan bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Jika saat ini kita masih hidup, maka hidup kita ini adalah kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Nah dilihat dope itu hita tikia mang dota minang molo dilihat dope hita dia pala tikir mahosa. Nah pala hita dia pala tikir gudang aka persoalan hidup kita
beban hidup kita itu sangat berat kita tanggung. Tapi pada saat ini kita masih diberikan Tuhan kehidupan bagi kita. Itu karena apa? Karena kesempatan Tuhan yang diberikan. Sebagaimana yang tertulis dalam Rom 14 ayat 8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Demikianlah Tabita, demikianlah Dorcas dalam firman kita pada saat ini menjadi kesaksian bagi kita bahwa hidup dan matinya ada dalam Tuhan. Ada di dalam Tuhan. Kuasa yang besar tidak hanya sebatas dapat membangkitkan Tabita, dapat membangkitkan Dorcas dari kematian. Namun kita memahami bahwa di balik dari kematian ternyata ada yang hendak ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu tentang bagaimana kasih dan kebaikan Tabita selama hidupnya. Ini yang mau ditunjukkan. Bukan soal kebangkitan yang mau ditunjukkan di sini, tetapi di balik kebangkitan itu ingin ditunjukkan bahwa ada kebaikan. Ada kebaikan dikatakan di situ. Ya, yang dilakukan oleh Tabita sendiri. Kualitas hidup seorang yang tidak ditentukan oleh panjang umur. Tetapi bagaimana seorang itu memperlihatkan buah imannya yang menjadi kabar baik bagi banyak orang. Itulah yang ditujukan oleh Dorcas. Karena itu Bapak Ibu, kalau dipertanyakan bagi kita pada saat ini, kita berandai-andai lah dulu Bang Dota Minang. Jika seandainya hari ini kita dipanggil Tuhan, kita berandai-andai lah. Coba kita renungkan, kebaikan apakah yang dapat ditangisi orang lain atas kematian kita. Inilah yang ditunjukkan dengan kematian daripada Dorcas. Begitu banyak yang menangisi Dorcas. Karena apa? Karena perbuatan kasih, perbuatan baik yang dilakukan oleh Dorcas selama hidupnya. Karena itu diingatkan kepada kita. Jika pada saat ini Tuhan memanggil kita, undang-undang atong ditangisi kita amang Dota Minang alania kau takta. Undang-undang atong ditangisi kita alamanga. Alana adong do peda sakot di mana di nawo dingi. Jangan Bapak Ibu. Inilah yang mau dikatakan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kehidupan, kematian dan kebangkitan Dorcas adalah kesaksian firman Tuhan yang menghidupkan. Dorcas menabur kasih dan Dorcas menuai kasih. Kasih yang baru menjadi kasih jika kasih itu diwujudkan dalam perilaku mengasihi. Itulah kasih Bapak Ibu. Itu sebabnya kebahagiaan hidup ini Bapak Ibu jangan dicari kemana-mana. Unang talului itu dia dunia. Kenapa saya katakan Bapak Ibu? Sebab ia tidak kemana-mana. Enggak kemana-mana kebahagiaan itu. Melainkan ada di mana Bapak Ibu? Di dalam hati kita. Kebahagiaan itu ada di dalam hati kita. Nasipata hita, luja mahita. Hirhodokta mengaluli kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang mana yang mau kita cari? Sapedang diboto nong borgin ari. Sapedang diboto nong rouden. Sapedang diboto dohono namang Dota Minang nong ronggur silam. Ada persoalan ini, nah penting luak wakah kebahagiaan non. Tapi ini yang terjadi. Itu makanya dikatakan kebahagiaan itu, hidup ini jangan dicari kemana-mana. Karena dia tidak kemana-mana. Dia dekat. Hanya di dalam hati kita. Tugas kita sekarang adalah supaya kebahagiaan itu dapat. Adalah mengalirkan hati yang dengan kasih. Mengalirkan hati kita itu dengan kasih.
agar kasih itu mengasihi, membasahi, agar kasih itu membasahi banyak orang yang kehausan dan menyuburkan banyak hati yang penuh dengan gersang. Itulah yang kita lakukan Bapak Ibu. Hidup akan menjadi padang hijau yang membahagiakan seluruh makhluk ketika kita mengalirkan kasih. Hidup kita ini bisa seperti padang hijau Bapak Ibu bagi orang-orang lain jika kita mengalirkan kasih kepada orang lain. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kesedihan itu adalah ibaratkan butiran pasir dalam sepatu kita yang menghambat langkah kaki kita menapaki jalan-jalan kebahagiaan. Memang Bapak Ibu, itu tadi saya katakan, kecemasan kita itu, ketakutan kita itu, kekhawatiran kita itu ibaratkan pasir putih yang nyangkut di batu kita ketika kita mau lodang kaos kaki. Adong pasir, cido kan, mau lo hitam melangkah. Itu tadi dikatakan, itu menghambat langkah kaki kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir yang mau dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita, mari kita singkirkan butiran-butiran yang menghambat jalan kehidupan kita itu. Mari kita singkirkan butiran-butiran yang menghambat jalan-jalan kebahagiaan itu. Mari taburkan kasih agar kita dapat menuai kasih. Seperti yang dirasakan oleh Dorcas, dia menaburkan kasih. Terlebih akhirnya dia juga menuai kasih. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menabur kasih dalam situasi apapun di dalam kehidupan kita. Semoga kita dikuatkan melakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai orang yang telah menerima kuasa atas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami. Di mana kuasa itu telah Kau tunjukkan ya Tuhan, berbagai macam mujizat-mujizat yang telah Kau lakukan dalam kehidupan kami. Mulai dari penciptaan yang Kau ciptakan segala isi, segala apa yang ada di dalam dunia ini. Sampai dengan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan juga menyelamatkan melalui karya Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dan juga Kau pelihara juga hidup kami seperti Kau pelihara, seperti bangsa Israel yang walaupun silih berganti dalam tindakan yang tidak percaya, Tuhan selalu menolong mereka, memelihara mereka. Karena itu Tuhan meminta kepada kami sebagai orang yang telah menerima kuasa kehidupan itu, yaitu bagaimana tugas dan tanggung jawab kami menjaga kehidupan itu, meraduti hangulua nih, yaitu mari kami ajari Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, memampukan kami melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti firman yang telah kami dengar, itu melalui kesaksian daripada kehidupan daripada Dorcas, baik hidup baik mati, dia selalu menunjukkan kebaikan hidupnya, sehingga dalam kehidupannya dia menabur kehidupan dan dia juga menerima penuaian kasih daripada-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk memampukan melihat kuasa-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tidak hanya mengandalkan pikiran kami, tidak hanya mengandalkan kekuatan kami. Sering kami mengandalkan kekuatan dan pikiran kami hanya untuk
menyelesaikan permasalahan-permasalahan, bahkan problema-problema dalam kehidupan kami. Tetapi ada Tuhan yang sering kami lupakan ya Tuhan. Karena itu terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami lebih lagi mendekatkan kami, dan supaya kami juga menaburkan kasih, supaya kami menuai kasih, agar rencana Tuhan dalam kehidupan kami ini bukan soal menyelamatkan, tetapi bagaimana lebih besar lagi karya Tuhan Kau pakai bagi kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu, biar Tuhan memelihara kehidupannya, biarlah Tuhan menjagai kehidupannya, biarlah Tuhan yang menjauhkan mara bahaya dari kehidupannya, biarlah Tuhan juga yang memberikan Roh Kudus supaya mampu ya Tuhan, ketika walaupun pada saat ini para jemaat-Mu menghadapi begitu banyak percobaan, tantangan, halangan yang begitu beban berat dalam kehidupannya, tapi ketika Roh Kudus yang menghampiri dalam kehidupannya, jemaat-Mu akan mampu bangkit dan mampu bersukacita, dan mampu juga menaburkan kasih dan menuai kasih. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga kepada jemaat-Mu yang pada saat ini mungkin begitu banyak mengalami sakit, penderitaan karena sakit jasmani yang mereka derita mungkin sudah beberapa tahun, puluhan tahun. Tapi kami yakin dan percaya, yang walaupun begitu berat sakitnya yang diderita oleh para jemaat-Mu, itu tidak menghalangi iman mereka, kepercayaan mereka, memohon dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan memampukan mereka, supaya dengan kemampuan itu ya Tuhan, mereka mengharap kesembuhan daripada-Mu. Berkati para obat yang mereka makan, berkati para medis yang menangani pengobatan mereka, agar mereka bisa bersukacita menjalani kehidupan ini di hari yang akan esok. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat AKBP nomor 213 ayat 1 dan seterusnya, sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Baba
Yesus kau perlindunganku, firman-Nya pedoman dan dasar iman. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.